Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan yang artinya di sini. Bagaimana kabarnya kawan-kawanku semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya pada hari ini dan semoga dimudahkan dalam segala urusan. Dan selamat datang bagi kawan-kawan yang baru menemukan channel ini. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan coba belajar bersama ya bagaimana cara membaca blok diagram dan juga skematik pada sebuah rangkaian elektronik. Dimana untuk blok diagram sendiri umumnya berfungsi sebagai map atau peta ya dari sebuah rangkaian elektronik. Artinya di mana dalam sebuah rangkaian tersebut dijelaskan dalam sebuah blok diagram yang masing-masing menjelaskan blok apa saja yang digunakan. Di sini saya contohkan ada sebuah skematik tone control sederhana ya yang umum kita bisa jumpai di pasaran, dan dimana untuk blok diagramnya di sini menjelaskan rangkaian apa saja yang dipakai dalam sebuah rangkaian tone control yang akan saya contohkan ini. Dimana untuk blok yang pertama di sini adalah sebuah input, dan input ini bisa diambil dari sebuah tape kompo ya, atau misalkan dari DVD, atau misalkan juga bisa dari preamp mic, atau bisa juga dari handphone. Dan dari input sendiri ini nanti akan masuk ke sebuah pengatur level input agar sinyal yang masuk dari input nanti bisa dapat diatur masuk ke rangkaian selanjutnya, yaitu rangkaian penguat pertama. Di sini ada rangkaian penguat pertama yang nanti akan menaikkan sinyal atau gain ya dari sinyal input. Kemudian dari penguat pertama nanti akan dikirimkan ke rangkaian sebuah filter, dimana filter di sini umumnya pada sebuah tone control terdapat dua pengatur yang bisa disetel ya, dimana umumnya terdapat pengatur bass dan juga treble. Di sini sinyal akan dikuatkan untuk nada bass dan juga nada treble-nya, tetapi untuk nada tengah atau nada middle itu tetap ya tidak mendapatkan penguatan, karena umumnya untuk tone control sendiri yang dikuatkan itu adalah frekuensi bagian pinggir-pinggir, bukan bagian yang ada di tengah. Dan habis rangkaian filter atau rangkaian pengatur bass dan treble nanti akan masuk ke penguat kedua, dimana ketika sinyal yang diumpankan dari penguat pertama masuk ke filter, otomatis sinyalnya gainnya akan menurun ya, walaupun untuk nada yang didapatkan dari sebuah sinyal masukan itu sudah didapat. Misalkan untuk nada bass dan nada treble-nya akan terasa lebih signifikan ya, karena sudah melalui rangkaian filter, tetapi untuk sinyalnya otomatis akan menjadi lebih kecil daripada sumber inputnya. Maka dibutuhkan untuk penguat kedua agar kurang lebihnya sumber sinyal yang masuk dengan sumber output nanti kurang lebih sama ya, atau bisa lebih besar dari sumber input. Maka dari penguat kedua nanti sinyal yang masuk dari sebuah rangkaian filter akan dikuatkan kembali menjadi lebih besar atau sama dengan sumber input. Nanti dari output ini akan masuk ke rangkaian selanjutnya, misalkan masuk ke sebuah rangkaian equalizer atau juga power amplifier. Dan di sini kedua penguat membutuhkan rangkaian power supply yang diambil dari sebuah rangkaian adaptor atau power supply yang dikhususkan atau di set sesuai dengan kebutuhan dari rangkaian tone control ini. Jadi di sini untuk blok diagram menjelaskan
apa saja rangkaian atau alurnya, ya mulai dari input sampai dengan output. Kemudian untuk skematiknya sendiri kurang lebihnya sama dengan blok diagram tadi, hanya di sini untuk skematik menjelaskan secara detail komponen apa saja yang digunakan dari sebuah rangkaian yang dibuat ya. Di sini karena ini adalah sebuah rangkaian tune, karena dari penjelasan blok diagram tadi dia menggunakan 2 buah penguat amplifier ya, dengan menggunakan 1 buah transistor pada setiap penguatnya, dimana dari input masuk ke pengatur level nanti akan diumumkan dari penguat pertama, yaitu dari Q1. Ini adalah penguat pertamanya. Kemudian dari penguat pertama keluarannya akan diumumkan ke rangkaian filter ya. Di sini ada pengatur bass dan juga treble, dan di sini juga tertera nilai-nilai komponennya dan komponen apa saja yang digunakan. Kemudian dari sebuah rangkaian filter, karena di sini sinyalnya otomatis akan menjadi berkurang, walaupun untuk nadanya sudah sesuai dengan harapan. Misalkan untuk nada treble dan juga nada bassnya sudah terpenuhi, tetapi untuk sinyalnya otomatis akan berkurang karena di sini rangkaiannya terdapat sebuah kapasitor dan juga resistor yang otomatis akan mengurangi sinyal masukan. Karena di sini sinyalnya menjadi kecil, maka harus dikuatkan kembali dengan menggunakan penguat kedua atau second stack ya, dimana nanti untuk sinyal masukan dari filter otomatis akan ditingkatkan kembali menjadi lebih besar agar sumber masukan atau keluaran dari tune control ini bisa lebih besar ya dari sebuah sinyal input, agar hasil yang nanti diumumkan ke sebuah equalizer atau power amplifier itu dapat tercukupi. Dan untuk power supply-nya ini menggunakan power supply single yang nanti akan diumpankan atau diberikan kepada kedua penguat, yaitu Q1 dan juga Q2. Serta untuk komponennya yang digunakan apa saja, di sini ada sebuah resistor, potensiometer, di sini bertuliskan RV1 ya dalam skematik. Kemudian kapasitor non polar, artinya kapasitor yang tidak berpolaritas atau tidak mempunyai kutub positif dan juga negatif. Serta kapasitor berpolaritas atau yang kita kenal sebagai elko ya, karena di sini memiliki polaritas yaitu plus dan minus. Serta transistor, yaitu jenisnya di sini karena garis panah keluar, maka ini berjenis transistor NPN. Kemudian untuk soket atau konektor atau juga kabel untuk menghubungkan dari sumber input ke sumber sinyal, misalkan dari DVD atau dari handphone, misalkan menggunakan jack yang ada kabelnya, atau bisa juga dengan konektor yang dipasangkan sebelumnya agar memudahkan dalam pemasangan cabut pasangnya, atau juga seutas kabel yang menghubungkan ke soket konektor. Di sini mewakili untuk sumber input dan juga output beserta voltasenya. Dan untuk groundingnya, nah di sini ada 2 grounding, yaitu yang bergaris-garis atau juga yang berbentuk solid seperti ini ya. Ini umumnya sama, tetapi jika dalam satu rangkaian terdapat 2 grounding seperti ini, maka grounding tersebut biasanya jarang digabungkan jadi satu, atau bisa juga untuk yang bergaris ini merupakan grounding analog, sedangkan untuk grounding yang solid adalah untuk grounding digital. Dan untuk jalur
Jika terdapat sebuah persilangan, kemudian terdapat sebuah titik di tengahnya, maka jalur tersebut akan saling terhubung ya. Kemudian jika tidak saling terhubung, maka garis tersebut tidak terdapat titik di tengahnya, alias tidak saling terhubung dan tidak boleh dihubungkan sama sekali. Atau bisa juga kita temui seperti ini, di tengahnya melengkung ya, maka untuk kedua jalur atas dan bawah ini tidak saling terhubung. Jadi kesimpulannya, untuk blok diagram tadi menjelaskan blok apa saja yang digunakan atau alur apa saja yang digunakan mulai dari input sampai dengan output. Kemudian untuk penjelasan rincinya ada pada skematiknya. Jadi kurang lebihnya seperti itu untuk penjelasannya, bahwa untuk blok diagram ini digunakan untuk mengetahui seberapa banyak blok rangkaian yang digunakan, sedangkan untuk skematiknya adalah spesifikasinya komponen beserta nilai yang digunakan. Oke, cukup segitu saja untuk penjelasan dari saya. Untuk penjelasan cara membaca blok diagram juga skematik dalam sebuah rangkaian elektronik. Karena ini rangkaian yang sederhana, maka tidak begitu membutuhkan banyak skill ya dalam membacanya. Jadi di sini semoga bisa dipahami penjelasan dari saya. Bila ada kekurangan dalam penjelasan video kali ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.